Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa hari-hari ini kita sedang memasuki dan menjalani sebuah kehidupan yang tidak normal. Maksud saya mengatakan kehidupan yang tidak normal yang kita jalani hari-hari ini adalah sebuah kehidupan yang di luar dari kebiasaan yang selama ini saudara dan saya lakukan. Kalau sebelumnya kita bisa pergi kemana saja dan melakukan apa saja tanpa mempertimbangkan apapun. Tetapi saat-saat ini seluruh kehidupan kita dibatasi atau sangat terbatas. Karena kita harus tetap tinggal di dalam rumah dan melakukan setiap apapun aktivitas itu dari dalam rumah kita masing-masing. Dengan menjalani kehidupan seperti ini, pasti akan membuat kita tidak siap menjalaninya. Bahkan cenderung tertekan karena berita-berita negatif yang terus-menerus kita terima berkaitan dengan merebaknya virus ini. Dan kita pun tidak pernah tahu kapan keadaan seperti ini akan berakhir. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tetap percaya semua peristiwa yang terjadi tetap ada di dalam kendali Tuhan. Dan yang kedua, tetap ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Saya ulangi kepada saudara, apapun yang hari-hari ini terjadi, kita harus tetap memiliki sebuah keyakinan yang kuat bahwa semua itu tetap ada di dalam kendali Tuhan dan ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Masalahnya terasa sangat sulit untuk kita bisa melihat kebaikan Tuhan di balik peristiwa-peristiwa yang hari-hari ini saudara dan saya alami. Karena seringkali banyak orang cenderung mengukur kebaikan Tuhan menurut standar dan keinginannya. Ketika peristiwa yang terjadi atau yang dialaminya sesuai dengan keinginannya, maka ia akan menganggap itulah kebaikan Tuhan. Sedangkan ketika peristiwa yang terjadi tidak seperti yang diharapkan, maka terasa sangat sulit melihat kebaikan Tuhan di balik peristiwa tersebut. Tetapi hari-hari ini kita harus belajar untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan yang luas dan tidak terbatas. Bukan dari sudut pandang kita yang sangat sempit dan sangat terbatas, saudara. Meskipun kita masih belum bisa melihat kebaikan Tuhan secara utuh di balik peristiwa ini, tetapi kita masih bisa melihat atau menemukan kebaikan Tuhan di balik peristiwa ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari saya mengajak saudara untuk bisa melihat bersama-sama dengan saya kebaikan Tuhan apa yang bisa kita lihat di balik peristiwa yang sama-sama saudara dan saya alami hari-hari ini, saudara. Yang pertama, dalam keadaan yang sangat terbatas inilah kita makin bisa menghargai apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Saya ulangi sekali lagi. Dalam keadaan yang sangat terbatas seperti ini, di mana sudah hampir lebih kurang 2 minggu kita
work from home, melockdown diri kita di rumah. Kita keluar hanya sekedar pergi berbelanja atau pergi ke apotek dan setelah itu kita pulang. Inilah keadaan yang sangat terbatas. Inilah keadaan yang tidak normal yang kita jalani bersama. Tapi justru dalam keadaan seperti ini, kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Yaitu, kita bisa lebih menghargai apa yang pernah saudara dan saya lakukan sebelumnya. Mari perhatikan apa yang saya katakan dengan baik-baik. Sebelum keadaan ini terjadi, kita cenderung menganggap biasa apapun yang kita lakukan. Baik itu pekerjaan rutin yang kita lakukan, pertemuan-pertemuan, pelayanan, atau apapun yang kita lakukan, saudaraku. Semua bergulir begitu saja. Bergulir begitu saja. Tetapi ketika keadaan memaksa kita, di mana kita sudah tidak bisa melakukan apa yang selama ini biasa kita lakukan. Hal itu membuat kita bisa lebih menghargai apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Kita bisa lebih menghargai apa yang pernah saudara dan saya lakukan sebelumnya. Kalau dulu kita melakukan kegiatan rutinitas dengan biasa saja, tidak ada yang istimewa di balik kegiatan rutinitas yang kita lakukan. Tapi ketika saat ini kita ada dalam keadaan yang sangat serba terbatas, kita bisa lebih menghargai rutinitas yang pernah kita lakukan sebelumnya, Bapak Ibu Saudara. Inilah kebaikan yang pertama yang kita bisa lihat melewati peristiwa ini. Yang saya ingin mau tekankan kepada saudara adalah proses pembelajaran yang kita renungkan dan kita hayati dalam menjalani hidup ini sebenarnya dapat dihubungkan dengan keadaan setelah alami kematian. Saya ulangi. Sekarang kita bisa menghayati betapa berharganya keadaan-keadaan rutin yang selama ini kita jalani. Dulu kita tidak bisa menghayatinya. Tetapi kita harus menarik garis yang lebih panjang. Bukan cuma sampai pada batas kita hidup di dunia ini. Tetapi saudara, semua proses pembelajaran yang kita renungkan dan hayati yang saya sampaikan saat ini, itu dapat dihubungkan dengan keadaan justru setelah kita alami kematian. Mungkin saudara bertanya kepada saya, maksud Bapak apa? Perhatikan apa yang saya sampaikan. Percayalah Bapak Ibu, setelah seseorang mengalami kematian, maka ia akan lebih menghargai kehidupan yang pernah dijalaninya di bumi. Dia akan lebih menghargai kehidupan yang pernah dijalani di bumi ini. Justru setelah seseorang mengalami kematian. Saya mengatakan hal ini bukan tanpa dasar kebenaran. Tapi ada dasar kebenaran yang sangat kuat. Dan saudara bersyukur kalau hari ini saudara mendengar live streaming ini. Siapapun saudara, dimanapun saudara berada. Karena ini sangat luar biasa mengingatkan kesempatan yang masih saudara dan saya miliki. Dan kesempatan ini yang terbaik untuk kita merenungkan kebenaran-kebenaran seperti ini. Kita harus tahu bahwa setelah kematian, kesadaran kita tidak hilang, Bapak Ibu. Kesadaran kita tidak hilang. Kalau saudara ingat cerita tentang orang kaya dan Lazarus yang tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai 31.
di mana melalui peristiwa tersebut digambarkan ketika Lazarus dan orang kaya tersebut mati, maka Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa orang kaya tersebut alami penderitaan dan sengsara, sedangkan Lazarus memperoleh penghiburan di pangkuan Abraham. Dan di tengah penderitaan orang kaya tersebut, Alkitab memberikan sebuah gambaran yang sangat jelas. Bahwa ia teringat. Mari perhatikan kata-kata. Ia teringat. Bahwa masih ada 5 saudaranya yang masih hidup. Dan ia meminta Abraham untuk mengutus Lazarus dan mengingatkan kelima saudaranya tersebut agar menjalani hidup dengan benar, supaya tidak alami penderitaan yang sama seperti yang dialaminya. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui kenyataan ini kita dapat mengetahui bahwa kesadaran seseorang tidak akan hilang ketika ia alami kematian. Tetapi kesadaran tersebut justru makin lengkap dan utuh. Tetapi ketika seseorang makin memiliki kesadaran yang lengkap dan utuh setelah ia mengalami kematian, disitulah ia akan menyesal. Karena ternyata waktu hidupnya banyak yang dia sia-siakan. Hanya menuruti keinginan-keinginannya selama ia masih menjalani hidupnya di dunia ini. Oleh karena itu saudara dan saya perlu kebenaran-kebenaran yang kuat, yang mengguiding, mengarahkan, menuntun, membimbing jalan hidup kita. Supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu hidup kita. Saya sangat yakin dan percaya bahwa ekspresi paling banyak di kekekalan nanti, artinya setelah kematian orang akan memasuki kehidupan kekalnya. Kehidupan kekal yang tidak terbatas oleh waktu. Dan ekspresi yang paling banyak yang akan diekspresikan oleh banyak orang ketika ia memasuki hidup kekal cuma satu, Bapak Ibu. Penyesalan. Penyesalan. Karena justru setelah kematian banyak orang makin menyadari seharusnya ia bisa melakukan lebih dari yang selama hidupnya dilakukan, tetapi tidak dilakukannya, sehingga tidak bisa mencapai semestinya yang dapat ia capai. Sekali lagi saya ulangi, setelah kematian justru banyak orang akan menyesal, karena ia makin menyadari, ia baru menyadari seharusnya ada banyak yang bisa dia lakukan, tetapi tidak dilakukannya. Sehingga ia tidak bisa mencapai apa yang semestinya dapat dia capai. Jadi kalau hari-hari ini saudara diingatkan kebenaran-kebenaran seperti ini, seharusnya saudara makin menghargai kesempatan yang masih saudara miliki, agar tidak menjalani hidup dengan sia-sia. Karena akan tiba saatnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah tidak bisa lagi memiliki waktu atau kesempatan untuk memperbaiki diri. Sesungguhnya dengan merenungkan kebenaran ini, membuat kita bisa menghayati dan makin menghargai waktu hidup kita yang masih sisa.
atau kesempatan yang masih kita miliki. Oleh karena itu saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan kenyataan ini. Supaya tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan yang masih kita miliki. Untuk memperbaiki diri di tengah krisis yang saat-saat ini kita alami bersama-sama. Mari sadar saudara sekalian. Justru di tengah krisis ini kita bisa melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kita bisa menghargai apa yang sebelumnya kita lakukan sebelum krisis. Kita tidak menghargainya. Sekarang kita makin menghargai kalau kita masih punya kesempatan untuk menjalani hidup yang normal lagi. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang di rumah, mari kita menyanyi bersama-sama. Rinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Genap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini saatnya saudara dan saya merenungkan. Ada banyak waktu yang sudah kita buang dengan sia-sia. Hari-hari ini kita mau bertekad untuk tidak lagi membuang banyak waktu yang sia-sia. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini kesempatan yang terbaik yang masih saudara dan saya miliki untuk terus-menerus memperbaiki diri dengan waktu yang masih Tuhan berikan. Kebaikan yang kedua yang kita bisa lihat, kebaikan Tuhan yang kedua, di balik peristiwa krisis seperti ini, kita disadarkan bahwa kita tidak dapat mengikatkan diri kepada apapun dan siapapun selain Tuhan. Saya ulangi, melalui peristiwa dan kejadian ini, saudara dan saya diingatkan dan disadarkan bahwa kita tidak dapat mengikatkan diri kepada apapun dan siapapun selain Tuhan. Mari perhatikan. Selama ini kita terikat dengan kesibukan-kesibukan kita. Dengan planning-planning serta target-target yang kita buat, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Tetapi melalui peristiwa ini kita disadarkan semua planning, semua target tidak bisa diprediksi lagi. Tidak bisa diprediksi lagi. Semuanya di luar kendali kita. Di luar kendali kita. Karena ketika Tuhan bilang stop, semua akan stop. Kalau kita melihat seluruh kota-kota besar di dunia hari-hari ini, sebelum peristiwa ini terjadi,
Kota-kota tersebut tidak pernah sepi dikunjungi oleh berbagai macam orang dari mancanegara. Tidak pernah sepi. Seperti di New York, Venesia, Las Vegas, Roma, Jakarta, Surabaya, dan seterusnya. Sekarang kita lihat melalui media-media sosial. Kota-kota itu benar-benar sepi. Lengang. Tidak ada satu orang pun di dalamnya yang ada di jalan-jalan kota tersebut. Hal ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa tidak ada yang bisa kita prediksi sebelumnya. Tidak ada yang kita bisa prediksi. Keadaan-keadaan inilah yang membuat kita makin menyadari bahwa tidak ada yang kita perlukan selain Tuhan. Tidak ada yang kita perlukan selain Tuhan. Jadi di balik krisis seperti ini, seharusnya kita disadarkan dengan sesadar-sadarnya bahwa tidak ada yang bisa kita perlukan lebih daripada Tuhan. Tetapi dengar baik. Motivasi kita memerlukan Tuhan bukan cuma sekedar sampai pada batas krisis. Tetapi saudara, dengan berjalannya waktu, motivasi kita perlu Tuhan, makin perlu Tuhan. Adalah supaya kita bisa makin mengerti kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Karena tidak mungkin kita bisa melakukan kehendak Tuhan kalau kita tidak mengerti apa yang Dia inginkan untuk kita lakukan. Padahal hanya orang-orang yang melakukan kehendak Tuhanlah yang akan dilayakkan bersama-sama dengan Tuhan di keabadian. Dengan jelas dan tegas Tuhan Yesus berkata, bukan orang-orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Perhatikan kata melakukan kehendak Bapa-Ku. Jadi siapapun saudara yang sudah menjadi Kristen, jangan puas dengan status Kristen saudara. Karena ukuran Tuhan melayakkan seseorang bersama-sama dengan Beliau yang mulia di keabadian adalah melakukan kehendak-Nya. Nya besar, bukan kehendak kita. Kehendak-Nya. Jadi keadaan krisis seperti ini banyak orang akan disadarkan bahwa ia perlu Tuhan lebih dari apapun. Ia perlu, makin perlu Tuhan dari apapun. Tetapi motivasi perlu Tuhan lebih dari apapun itu tidak boleh berhenti hanya sampai batas krisis. Oleh karena itu tugas gereja Tuhan, tugas pemimpin-pemimpin gereja, tugas hamba-hamba Tuhan, tugas pendeta-pendeta. Setelah ini, setelah peristiwa ini maksud saya, harus memperlengkapi jemaat dengan kebenaran-kebenaran yang murni seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Supaya orang percaya, orang-orang yang dilayaninya, menyadari bahwa mereka memerlukan Tuhan. Bukan hanya pada saat ada masalah hidup, tetapi mereka memerlukan Tuhan. Karena kita semua membutuhkan untuk bisa mengerti kehendak-Nya untuk kita lakukan. Karena inilah satu-satunya syarat. Satu-satunya syarat yang harus kita penuhi. Supaya kita dilayakkan bersama-sama dengan Tuhan di keabadian. Jadi yang saudara harus ketahui melalui kejadian ini. Banyak orang akan menyadari bahwa ia memerlukan Tuhan. Yang kedua, melalui kejadian ini,
banyak orang sadar bahwa dunia ini bukan rumahnya, saudara. Dunia ini bukan rumahnya. Sebagaimana yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-17. 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Dengan sangat jelas dan tegas dikatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Bapak Ibu, perhatikan kata-kata menumpang. Menumpang di dunia ini. Kita ini hanya menumpang di dunia ini. Dunia ini bukan rumah kita. Kalau kita sadari bahwa kita ini hanya menumpang di dunia ini, maka seharusnya kita mempersiapkan hidup kita sebaik mungkin selama kita masih menumpang. Saya ulangi, kalau kita makin menyadari bahwa kita ini menumpang di bumi ini, kita akan mempersiapkan hidup kita sebaik mungkin, supaya kita dapat kembali ke rumah kita yang sesungguhnya. Rumah kita yang sesungguhnya yaitu kerajaan kekal Bapa kita di sorga. Itu rumah kita yang sesungguhnya. Jadi hidup yang saudara dan saya jalani di bumi ini adalah hidup untuk mempersiapkan diri supaya kita dilayakkan memasuki rumah kita yang sesungguhnya. Dan bentuk mempersiapkan diri cuma satu, Bapak Ibu, tidak ada yang lain, yaitu menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah bentuk saudara dan saya. Selama kita menumpang di dunia ini. Jadi dengan kejadian ini, kita makin menyadari bahwa betapa lemah dan terbatasnya kita sebagai manusia, Bapak Ibu. Kalau sebelum peristiwa ini terjadi, kita melihat ada beberapa orang merasa sangat kuat. Karena mereka memiliki banyak pengaruh. Baik dari sisi jabatan, kedudukan, kekayaan, dan seterusnya. Tapi dalam keadaan seperti ini, setiap orang disadarkan bahwa betapa lemahnya hidup ini. Betapa lemahnya. Orang-orang yang selama ini merasa hebat, merasa super power, saat ini semua flat, sama saudaraku. Orang kaya, orang miskin, sama saudaraku, sama. Saya sangat yakin Bapak Ibu Saudara, sejak peristiwa ini banyak orang akan, melalui peristiwa ini, banyak orang akan lebih menghormati Tuhan. Dan lebih menghargai apapun yang pernah dia lakukan sebelumnya. Pasti. Kalau orang itu masih punya hati nurani, banyak orang akan berbalik kepada Tuhan melalui kejadian ini. Banyak orang bisa lebih menghayati dan menghargai apa yang sebelumnya pernah dia lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sangat yakin kejadian ini akan membuat banyak orang berbalik dari jalan-jalannya yang salah. Dan ketika dengan berjalannya waktu, Bapak Ibu,
nanti mungkin 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Kita sudah melewati masa-masa ini. Dan kita melihat ke belakang. Kita melihat ke belakang. Dan mengingat setiap peristiwa yang pernah kita alami hari-hari ini. Nanti tahun-tahun ke depan. Bahkan peristiwa itu sangat menyakitkan dan menggentarkan kita pada waktu itu. Atau pada waktu hari ini kita alami. Maka satu ekspresi kita, nanti. Ingat, dengar baik-baik, nanti satu ekspresi kita. Kalau kita semua bisa lewati masa-masa ini, yaitu kita akan bersyukur untuk peristiwa yang hari-hari ini kita alami. Kita akan bersyukur. Kita akan bersyukur. Kita mulai bisa melihat betapa indahnya rencana Tuhan di dalam hidup kita, saudaraku. Ini saat yang terbaik untuk kita melihat indahnya rencana Tuhan dalam hidup kita. Indah rencanamu, Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu, Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mari saudara yang di rumah menyanyi bersama saya. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, amin, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mari sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, hayati. Tapi ku mengerti sekarang, Kau sayang padaku, Kau sayang padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau sayang padaku. Amin, amin. Kini
Bapak Ibu Saudara sekalian, belajarlah untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam keadaan apapun juga. Belajarlah melihat kebaikan Tuhan bukan menurut perspektif kita yang sangat sempit dan sangat terbatas. Tapi kita melihat kebaikan Tuhan menurut ukuran Tuhan yang sangat luas dan tidak terbatas. Mungkin hari ini sudah tidak mengerti, tapi belajar tetap bertahan. Syukuri apa yang masih ada. Syukuri. Karena nanti dengan berjalannya waktu, hari-hari ke depan, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, saudara akan melihat kejadian ini baik buat kita. Dan kita bisa berkata, indah rencanamu Tuhan dalam hidupku. Indah rencanamu Tuhan dalam hidupku. Yang ketiga, kita bisa melihat kebaikan Tuhan di tengah krisis adalah kita makin disadarkan bahwa semua keinginan yang bersumber dari diri kita sendiri suatu kala akan berakhir dan lenyap, tidak ada bekasnya. Saya ulangi sekali lagi. Semua keinginan yang bersumber dari diri kita sendiri suatu hari kelak akan lenyap tanpa bekas. Lenyap tanpa bekas. Tapi ketika kita berjuang untuk melakukan keinginan-keinginan Tuhan, apapun yang kita lakukan akan kita bawa sampai di kehidupan kekal. Dan yang kedua, apapun yang kita lakukan akan diabadikan di kehidupan kekal. Saya ulangi. Kebaikan Tuhan yang bisa kita lihat melalui kejadian dan peristiwa ini adalah semua keinginan yang bersumber dari dalam diri kita sendiri, keinginan dan kemauan kita, itu akan berakhir dan akan lenyap dengan berjalannya waktu tanpa bekas. Tetapi ketika saudara dan saya berjuang melakukan keinginan Tuhan, apapun yang kita lakukan akan kita bawa. Yang pertama sampai kehidupan kekal. Yang kedua akan diabadikan di kehidupan kekal nanti. Sebenarnya goncangan hebat yang terjadi hari-hari ini untuk menunjukkan mana yang dapat tergoncangkan dan mana yang tidak dapat tergoncangkan. Hanya orang-orang yang tetap bertekad melakukan kehendak Bapa, bahkan di tengah goncangan seperti ini, maka ia tidak akan kehilangan pengharapan untuk menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Meskipun ia sama-sama mengalami goncangan. Tetapi jika seseorang cenderung menjalani hidupnya untuk dirinya sendiri, untuk kesenangan-kesenangannya, mengikuti keinginan-keinginannya untuk terus dipuaskan, semua keinginan itu akan lenyap bersama dengan goncangan yang dialaminya saat-saat ini. Jadi saudara dan saya harus sadar yang ketiga, semua yang bersumber dari keinginan kita sendiri itu akan berakhir dan lenyap. Tapi keinginan Tuhan yang ada di dalam diri kita, itu tidak akan berakhir dan lenyap. Akan kita bawa sampai di dalam kekekalan, akan diabadikan yang kedua, di kekekalan nanti. Kalau saudara lihat saja Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia ini memberikan sebuah pelajaran tentang perenungan-perenungan seperti ini. Orang-orang yang melakukan, menjalani hidup untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negaranya, rela berkorban apapun. Namanya diabadikan. Namanya diabadikan. Diabadikan di jalan-jalan, di stasiun-stasiun kereta, diabadikan di airport. Apalagi di kerajaan sorga nanti. Nama saudara dan saya pasti akan diabadikan.
Apa yang kita lakukan di bumi ini untuk kerajaan sorga, itu pasti akan dikenang untuk selama-lamanya di keabadian. Dan akan tercatat, diarsipkan di dalam kerajaan sorga. Yang keempat, kebaikan Tuhan yang keempat. Sebenarnya semua kejadian ini Tuhan izinkan. Tujuannya untuk mempersiapkan umat yang layak bagi Dia, Bapak Ibu. Mempersiapkan umat yang layak bagi Dia. Jadi peristiwa goncangan-goncangan yang hari ini sama-sama dialami oleh semua orang, itu adalah bagian dari penampian yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan. Sampai benar-benar tersaring orang-orang yang dilayakkan bersama-sama Tuhan nanti di dalam kerajaannya. Sampai nanti benar-benar tersaring orang-orang yang akan dilayakkan bersama dengan Tuhan dalam kerajaannya. Kalau kita perhatikan yang ditulis di dalam Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 27. Dikatakan, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Perhatikan kalimat satu kali lagi. Satu kali lagi jelas menggambarkan goncangan ini bukanlah goncangan yang pertama kali terjadi. Jelas. Karena sebelum goncangan ini terjadi, telah ada goncangan-goncangan yang lain. Tetapi dengar baik, goncangan kali ini adalah goncangan yang lebih besar. Baik berupa kadarnya, skalanya, maupun kekuatannya. Kekuatan goncangan itu dibanding dari goncangan-goncangan sebelumnya. Dan jelas ada tujuannya. Kalau tadi saudara mengingat apa yang saya katakan di depan, semua tetap ada dalam kendali Tuhan. Berarti Tuhan juga izinkan goncangan ini terjadi dengan satu tujuan. Untuk memisahkan antara yang dapat tergoncangkan dengan yang tidak tergoncangkan. Maka dikatakan dengan tegas, satu kali lagi aku akan bukan hanya menggoncangkan bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan, maksudnya ia dijadikan adalah goncangan itu dijadikan supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Pernyataan ini dengan sangat jelas menunjuk bahwa tujuan goncangan yang sangat hebat untuk memisahkan antara yang dapat digoncangkan dengan yang tidak dapat digoncangkan. Dan hanya kerajaan sorga yang tidak dapat digoncangkan. Aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Semua yang ada di bumi akan tergoncang, bahkan langit tergoncangkan. Tetapi yang tidak akan tergoncangkan cuma satu, kerajaan sorga. Dan orang-orang yang mengharapkan, menaruh pengharapannya di kerajaan sorga nanti, meskipun ia sama-sama alami goncangan karena ia masih hidup di bumi, tetapi pengharapannya tidak akan ikut tergoncangkan. Pengharapannya tidak ikut tergoncangkan. Di tengah goncangan yang makin hebat, justru pengharapannya untuk memasuki langit baru dan bumi baru yang Tuhan sediakan makin kuat di tengah goncangan. Inilah yang saudara dan saya harus mengerti. Kalau saudara tidak membangun pengharapan untuk memasuki hidup di dalam langit baru, bumi baru yang Tuhan sediakan, gak mungkin saudara punya kekuatan untuk mengharapkan kehidupan yang lebih baik di dunia yang akan datang. Hari-hari ini orang akan mencibirkan kita. Tetapi saya yakin, justru hari-hari ini orang makin sadar ternyata memang benar. Kebenaran yang selama ini kita yakini dan kita hidupi. Dulu sebelum kejadian ini orang mencibirkan.
mencibirkan. Wah, kok semua bicara sorga, seolah-olah kita ada berjalan, tidak berjalan di atas tanah. Tapi hari ini, coba perhatikan, orang sadar butuh kebenaran seperti ini, Bapak Ibu. Dia sadar butuh, iya. Semua digoncangkan Bapak Ibu. Ingat, siapapun saudara yang menonton acara live ini, kita semua ikut tergoncangkan. Tapi satu yang tidak ikut tergoncangkan dan tidak bisa tergoncangkan, pengharapan yang ada dalam diri kita. Untuk kita mengharapkan langit baru dan bumi baru. Itu tidak ikut tergoncangkan. Meskipun kita alami goncangan, pengharapan itu makin kuat dan teguh dan kokoh. Mari kita lihat. Kalau saudara yang hidup di zaman usia-usia saya, saudara masih melihat dulu kecil, ibu-ibu. Sekarang zaman modern sudah tidak ada. Mungkin di desa masih ada. Ibu-ibu yang sedang menampi beras. Bagaimana saudara? Dia tampi begini kan? Halo? Tampi begini. Ditampi. Begitu terbiasa dia menampi. Maka akan tertampi mana yang beras, mana yang hanya gabah. Terpisah dengan sangat jelas. Mana yang hanya gabah kering dan mana yang beras. Jadi kalau hari-hari ini hampir seluruh umat manusia alami goncangan ini supaya dipisahkan, ditampi. Jadi nggak ada masalah. Kalau hari ini ada yang takut terjangkit dan tidak terjangkit, sudah tidak boleh persoalkan hal itu. Kita tetap harus jaga diri baik-baik. Cuci tangan yang bersih, gitu kan. Tidak perlu keluar rumah, kita tidak perlu keluar rumah kecuali hal-hal penting. Jaga jarak dengan orang lain. Tetapi kita tidak menjamin, Bapak Ibu. Tidak menjamin orang tidak terinfeksi. Ya. Tapi kalau pengharapan kita pupuk sejak dari sekarang untuk memasuki langit baru, bumi baru. Wow, kita tidak terpengaruh dengan keadaan-keadaan itu. Kalau dulu sebelum kejadian ini Bapak Ibu, banyak aliran gereja tersekat-sekat oleh karena berbagai macam perbedaan. Baik itu perbedaan doktrin, aliran gereja, perbedaan keyakinan, tata cara ibadah, dan seterusnya. Tapi lihat, melalui peristiwa ini, apapun aliran gerejanya, apapun perbedaan tata cara ibadahnya, apapun bahkan aliran agamanya berbeda, aliran agama. Selama memiliki perjuangan yang sama dalam melihat kondisi ini, maka dengar baik, hati kita akan terikat satu dengan yang lain. Sekat-sekat itu mulai roboh, terpisahkan. Sekat-sekat yang memisahkan kita selama ini mulai roboh. Tidak bisa lagi menghalangi kita untuk bersatu. Apa yang saya mau katakan ini? Perhatikan. Dengan adanya kejadian ini, saudara, kita bisa mendengar dan kita bisa melihat. Ada banyak orang yang saat ini ada dalam keadaan yang sangat susah. Untuk makan saja sulit, saudara. Kita lihat penghasilan pedagang kaki lima tidak memiliki penghasilan lagi. Ojek online, mereka tetap keluar rumah, bukan ingin menentang peraturan pemerintah, tapi mereka butuh untuk makan sehari-hari, saudara. Kalau mereka tidak keluar, mereka tidak bisa makan. Buruh-buruh harian, buruh upah harian. Mereka tetap harus bekerja, tidak bisa work from home untuk menyambung hidup mereka. Maksud saya mengatakan ini adalah, saya ingin mengetuk hati nurani Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan live streaming ini, dimanapun saudara berada. Untuk saudara ikut ambil bagian menolong secara langsung orang-orang yang mengalami kekurangan ini.
Kalau saudara mulai menemukan, melihat, bertemu, entah ketika saudara keluar membeli sesuatu, orang seperti ini saudara temukan, berhentilah sejenak, temui mereka, dan bagikan apa yang masih bisa saudara bagikan. Meskipun saya juga tahu Bapak Ibu, beberapa di antara saudara juga alami keadaan yang pas-pasan. Dan paling tidak masih ada, tapi saya mau kasih tahu, paling tidak masih ada yang masih bisa kita bagikan. Masih bisa kita bagikan. Saudara, keadaan krisis seperti ini tidak dibutuhkan kata-kata atau slogan. Sebaik apapun kata-kata itu, sebaik apapun slogan-slogan itu disampaikan. Hari ini masih banyak orang bicara Tuhan hebat, Tuhan baik. Kita nggak usah bilang Tuhan hebat, Tuhan baik, dia tetap hebat dan baik. Sekarang bagaimana kebaikan Tuhan? Kita wujudkan melalui diri kita. Ada lagi orang-orang yang masih tetap melakukan hal-hal yang sama. Doa bersama jam tertentu, kumpul. Berdoa dari kota ke kota, setiap kota bertemu dengan slogan-slogan wake up call dan seterusnya. Saya bukan menentang doa. Kita harus berdoa. Tapi sekarang bukan cuma berdoa. Langkah konkret dibutuhkan untuk kita berbagi. Dan itu harus mulai dari gereja. Mungkin saudara bertanya, apa yang Bapak lakukan? Hari-hari ini kami sedang mengumpulkan beras. Kita akan pergi ke jalan-jalan. Bertemu dengan orang, kita bagikan mereka beras. Supaya mereka bisa melanjutkan hidup mereka lagi. Apa yang Tuhan taruh di dalam hati saudara, itu yang saudara harus lakukan. Tetapi sambil kita melakukan pelayanan sosial, kita harus tetap belajar kebenaran. Dan berusaha makin mengenal Tuhan di balik setiap peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami. Supaya hidup saudara dan saya makin berubah dan berbuah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa dalam keadaan-keadaan seperti ini, siapapun juga berpotensi terinfeksi virus ini. Bahkan bisa membawa kematian, bukan? Tapi, dan kematian itu tidak peduli usia, jabatan. Tapi, kebenaran yang selama ini saudara dan saya terima, khususnya jemaat Making Life Better di kota Balikpapan, menjadi makin hidup di tengah-tengah keadaan seperti ini, saudara. Menjadi makin hidup. Dan kita makin sadar bahwa kebenaran-kebenaran inilah yang sangat dibutuhkan. Hari-hari ini, kita mendengar, melihat banyak orang berjuang untuk menguatkan hatinya. Supaya tetap kuat melewati peristiwa ini dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah mengucapkan kalimat-kalimat firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan. Sehingga tetap yakin akan pertolongan Tuhan. Tetap yakin akan mujizat Tuhan. Tetap yakin ada jalan keluar dan seterusnya. Bahkan banyak hamba Tuhan yang memberi penghiburan. Bahwa kita akan baik-baik saja. Kita tidak perlu takut dan tetap berharap kepada Tuhan. Supaya dapat tertolong melewati masa krisis ini. Tapi saya di balik mimbar ini tidak menawarkan kepada saudara hal tersebut. Saya tidak menawarkan hal tersebut. Saya hanya menawarkan satu kepada saudara. Siapapun saudara yang mendengarkan pesan ini, bertobat. Berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat. Berdamailah dengan Tuhan dalam keadaan apapun juga. Karena sewaktu-waktu hidup kita bisa selesai. Tapi kalau kita berdamai dengan Tuhan dalam setiap keadaan, itu bekal yang kita miliki untuk kita bisa mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Untuk kita bisa tetap mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Saya dengar dan saya lihat. Dengan adanya peristiwa ini Bapak Ibu, penjualan Alkitab di Amerika meningkat pesat. Bahkan
departemen store yang besar. Habis, habis. Alkitab yang terletak di rak-rak itu habis. Karena banyak orang mulai sadar dan ingin kembali kepada Tuhan. Hari ini apakah saudara sadar setiap saat kita bisa kembali kepada Tuhan? Mari saudara berbalik. Ini kesempatan yang terbaik. Saya tidak menawarkan banyak kata-kata yang indah. Saya tidak menawarkan kekuatan. Tapi saya menawarkan satu hal kepada saudara. Bertobat dan berbalik kepada jalan-jalanmu yang salah. Kembali ke jalan Tuhan yang benar. Kita tidak pernah tahu kapan usia kita berakhir. Kita tidak pernah tahu kapan usia kita berakhir. Betapa singkatnya hari umur manusia. Bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk ke abadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tanpa merasa hebat, saya cuma mau katakan, kebenaran seperti ini yang relevan sepanjang zaman. Kebenaran seperti ini relevan sepanjang zaman. Teologi kemakmuran hilang lenyap. Dan ketahuilah bahwa kebenaran itu selalu bisa dikenakan oleh semua orang dan setiap zaman. Kalau tidak ada yang bisa mengenakan, berarti bukan kebenaran. Dan kebenaran ini semua orang bisa mengenakan. Inilah kebenaran, saudara. Saya harap sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, saudara boleh terus mengikuti kami. Besok saya akan berjumpa dengan saudara jam 7 WITA. Besok Senin tanggal 30 bulan 3 jam 7 WITA. Saya akan menemui saudara di rumah-rumah saudara. Stay tune di YouTube Making Life Better Community. Dan saudara boleh subscribe di situ untuk menerima berita-berita yang relevan, berita-berita yang segar, berita-berita yang membangkitkan iman, yang menyadarkan arti hidup kita di dunia ini. Ya, Bapak Ibu. Yang kedua, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi saudara pun harus siap di rumah-rumah, berpakaian rapi, tinggalkan semua kesibukan yang lain, siapkan roti perjamuan, apapun roti itu, nggak usah seperti yang selama ini di gereja. Kalau tidak ada anggur, teh boleh, teh manis, apa saja saudaraku. Bukan barangnya, tapi maknanya yang penting. Ya, saudara ada di rumah masing-masing. Saya akan memimpin perjamuan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian,
tetaplah bertahan. Miliki pengharapan untuk dimuliakan bersama dengan Tuhan. Semakin kuat kita memiliki pengharapan untuk dimuliakan bersama Tuhan, semakin kita menjalani sisa hari ini. Sisa hari hidup ini hanya untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang saudara dan saya inginkan. Mari saudara bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk ke abadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan ajarku, Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidupku. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di sorga, kasih karunia dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, tuntunan, pimpinan yang dari Roh Kudus menyertai hidup kita dari hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.